Pernyataan Surya Paloh di Kompleks Istana Negara Jakarta di sela-sela pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap dirinya dan putra-putri Indonesia terbaik yang telah memberi kontribusi dan jasanya bagi kemajuan Indonesia sangat menarik dicermati dan dibuatkan makna. Surya Paloh melempar sinyal lewat kata-katanya bahwa Anies Baswedan dalam rangka Pilkada Jakarta kemungkinan semakin sulit untuk mendapat dukungan dari realitas partai politik yang mencalonkan dirinya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Mungkinkah pemberian tanda jasa kepada Surya Paloh adalah sinyal bahwa Anies Baswedan dan nasibnya dalam Pilkada Jakarta akan berakhir? Dalam konteks ini, kita bisa memberi makna bahwa Anies Baswedan terjegal karena tanda jasa Surya Paloh. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif membaca realitas politik, sosial, kebudayaan dengan lensa pemikiran filsafat untuk konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, pernyataan Surya Paloh ketika ia menerima tanda jasa dari Presiden Jokowi di Kompleks Istana Merdeka sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam rangka majunya Anies Baswedan sebagai salah satu calon atau kandidat dalam Pilkada Jakarta. Nampaknya Surya Paloh sebagai representasi Partai Nasional Demokrat sedikit gamang akan dukungan yang semakin dipertanyakan terkait dengan posisi positif partai-partai pendukung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Surya Paloh mengatakan bahwa tidak mungkin Nasdem sendirian, kendati pun memang Nasdem secara jelas sudah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Mengapa? Karena sekali lagi soal kursi keterwakilan dari Anies Baswedan yang diwakili oleh Partai Nasdem yang tidak terlalu signifikan untuk mengajukan sendiri calonnya maju dalam Pilkada Jakarta. Karena itu, Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kita tahu tentu bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang secara positif bermaksud untuk mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta. Tetapi nampaknya arah politik yang kita baca dalam apa yang terjadi akhir-akhir ini, kedua partai ini nampaknya semakin gamang untuk berada dalam barisan yang sama mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta. Mengapa? Karena terakhir misalnya kita melihat PKS semakin merapat kepada kepemimpinan Koalisi Indonesia Maju yang digawangi oleh Partai Gerindra. Dalam hal ini, mereka merapat kepada rezim pemerintahan yang segera akan memimpin Indonesia, yaitu rezim pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika hal itu benar, maka kita bisa menduga ke depan bahwa Anies Baswedan
semakin sulit untuk dipastikan mendapat tiket dari dukungan partai-partai politik, dalam hal ini Nasdem dan PKS, untuk maju dalam kandidasi dan kontestasi Pilkada Jakarta. Teman-teman, yang menarik juga untuk dicermati adalah apa yang terjadi di Istana Merdeka Jakarta. Banyak orang dan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa seorang Surya Paloh yang jelas-jelas sudah berseberangan dengan Presiden Jokowi terkait dengan arah politik Partai Nasdem dan apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan pemilihan presiden yang secara jelas Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calonnya, itu memperlihatkan kepada kita bahwa Nasdem dan tentu Surya Paloh di belakangnya memiliki agenda politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa yang diwakili oleh Presiden Jokowi. Pertanyaan dari orang banyak, mengapa tanda jasa itu diberikan kepada seorang Surya Paloh? Dan yang menarik juga, apa agenda politik Presiden Jokowi ketika tanda jasa itu diberikan kepada Surya Paloh? Saya ingin membaca dari kalkulasi politik bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekali lagi adalah bagian dari upayanya untuk merangkul kembali sahabat lama Surya Paloh dan tentu saja kekuatan Partai Nasdem untuk tetap berada dalam koridor yang sama, gerbong yang sama untuk mendukung koalisi Indonesia Maju di bawah rezim yang baru akan memimpin Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satu lagi catatan yang bisa kita tawarkan bahwa dengan merangkul Surya Paloh lewat pemberian tanda jasa kepadanya, itu adalah cara Jokowi untuk menjegal, dalam tanda kutip, sekali lagi, untuk menjegal, menghambat majunya Anies Baswedan sebagai calon kepala daerah di Jakarta. Teman-teman, berbicara politik, kita melihat bahwa politik itu demikian dinamis, politik itu demikian cair, ada masanya ketika sebuah kesepakatan kontrak politik dibangun, tetapi kontrak politik dan kerjasama kesepakatan titik temu itu juga bisa sirna dan hancur lebur ketika ada kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih strategis untuk dimainkan demi menegaskan identitas dan keterwakilan pemerintah yang sedang berkuasa, yang ingin menggalang kekuatan-kekuatan dengan memberikan peran-peran mereka ke depan. Dalam perspektif filsafat, saya ingin mengatakan bahwa dalam pemikiran filsafat politik, kita harus terbuka bahwa dinamika politik itu demikian pragmatis dan praktis. Filsafat pragmatis mempertanyakan satu hal yang penting untuk kita lihat. Kalau demikian cairnya potensi dan kemungkinan yang terjadi dalam arah politik Indonesia ke depan, ukuran kita ingin memastikan bahwa persahabatan, kompromi politik, dan kerjasama di antara partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik, satu yang perlu kita ukur adalah apakah kesepakatan, kerjasama, bahkan titik temu yang dibangun di antara para tokoh politik atau kekuatan-kekuatan politik yang terrepresentasi dalam partai politik itu betul-betul ingin menghadirkan tindakan-tindakan yang dilakukan demi memastikan keadilan dan kedamaian itu terbangun dalam hidup bersama. Jika pragmatisme dilihat sebagai kepentingan jangka pendek dan sesaat, maka kita akan mengatakan bahwa upaya untuk membangun persahabatan demi kepentingan-kepentingan sesaat akan terus diancam
dengan kritik-kritik tajam terhadap rezim yang berkuasa, termasuk pada perubahan-perubahan arah politik yang terjadi saat ini. Intinya, saya melihat bahwa kecakapan dari seorang Jokowi untuk membangun kembali ikatan politiknya bersama dengan Partai Nasdem dengan memberi tanda jasa kepada Surya Paloh adalah sinyal dari kemampuan politik seorang Jokowi untuk memastikan bahwa ke depan politik yang dikembangkan oleh Jokowi memiliki posisi tawar. Apalagi Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi Jokowi dalam kepemimpinan rezim Prabowo Subianto membutuhkan kendaraan politik yang memastikan bahwa posisi tawar seorang Gibran tetap diperhitungkan dalam perpolitikan nasional ke depan.